welcome back to my YouTube channel, Math with Indra. So, untuk di video kali ini, aku akan ngebahas beberapa soal teorema Vieta, latihan soal ya, yang merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya kan kita udah bahas ini kan, apa namanya, pembuktian jumlah, kemudian hasil kali, dan beberapa rumus turunan lainnya yang berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi di sini kita bahas latihan soalnya. Dan tonton sampai habis ya teman-teman, soalnya di akhir video aku kasih latihan soal untuk teman-teman. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, Yeonjun baru saja mengunggah foto mirror selfie di Twitter atau X dan langsung membuat jagat raya gempar. Banyaknya fans yang pingsan, yaitu X1, dan fans yang teriak histeris, yaitu X2, ternyata merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 2K min 3X plus K kuadrat min 5 sama dengan 0. Nah, setelah dihitung oleh tim medis Pikit, total dari fans yang pingsan dan histeris jika dijumlahkan adalah 11 orang, yang mana ini tuh masih di RT 1, teman-teman. Nah, berdasarkan hukum ketampanan Yeonjun dan teorema Vieta, tentukan nilai K yang memenuhi keserakahan visual Yeonjun dan hasil kali dari jumlah fans yang pingsan dan histeris. Oke, teman-teman, dari permasalahannya atau soalnya kita tulis diketahuinya dulu ya, biar lebih mudah. Di situ diketahui, kita tulis persamaan kuadratnya dulu ya. Yang mana nih? Nah, itu. X kuadrat min 2K min 3 X ditambah K kuadrat min 5 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita hubungkan ke bentuk umumnya, supaya nanti kita bisa tahu jumlah kedua akarnya dan hasil kali akar-akarnya, makanya kita harus tulis A, B, C-nya. Nah, A itu apa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat, berarti koefisiennya adalah 1. Terus kemudian B itu adalah koefisien dari X, berarti ini ya, hati-hati, minusnya harus ditulis juga itu di depan. Jadi min 2K min 3 atau sama dengan min 2K plus 3 gitu ya, karena min ketemu plus jadi min, min ketemu min jadi plus. Kemudian C-nya berarti konstantanya, yaitu ini berarti ditulis semua, bukan min 5 doang ya, karena di situ ada K tuh, K kuadrat kan nggak tahu berapa. Jadi ditulis K kuadrat min 5. Nah, terus tadi diketahui hasil ini ya, total fans yang pingsan dan histeris kalau dijumlahkan 11, sedangkan yang pingsan tadi kan X1, yang histeris adalah X2. Berarti dari situ diketahui apa, teman-teman? Iya, X1 ditambah X2 sama dengan 11. Gitu. Gampang ya dari sini. Oke, terus kita tulis yang ditanya. Yang ditanya apa aja tuh, teman-teman? Ternyata yang ditanya untuk yang pertama tadi adalah K ya kalau nggak salah. Nah, iya betul, K. Yang ditanya pertama itu adalah K, kemudian yang kedua ini ya, hasil kali fans yang pingsan dan histeris, yaitu X1 dikali X2. Oke, kita jawab mulai dari yang A, teman-teman. Nah, tadi kan, apa namanya, kita tahu ya, kalau hasil penjumlahan dari kedua akarnya atau fans pingsan dan histeris itu adalah 11. Berarti kan X1 ditambah X2 sama dengan 11. Ini akan kita gunakan untuk mencari K. Nah, gimana tuh kok bisa pakai ini? Karena teman-teman ingat kan, kalau mau ngitung jumlah dari hasil penjumlahan dua akar, berdasarkan teorema Vieta kan itu sama dengan min P per A gitu ya. Min B per A berarti sama dengan 11. Sedangkan min B sendiri itu adalah min dalam kurung min 2K plus 3. Nah, di sini hati-hati ya minusnya. Karena ini kan dimintanya minus B. Sedangkan di sini B-nya sendiri sama dengan ini. Berarti dikasih min dalam kurung min 2K plus 3. Terus per A-nya adalah 1 sama dengan 11. Nah, untuk yang ruas kiri itu kan
penyebutnya adalah satu, berarti hasil penjumlahannya kan tetap ini sama dengan pembilangnya gitu. Atau min dalam kurung min 2K plus 3. Berarti kita kalikan min kali min 2K berarti plus ya 2K. Terus min ketemu plus 3 jadi min 3 sama dengan 11. Terus berarti min 3-nya tinggal dipindah ke kanan. Kalau awalnya negatif berarti jadi positif. Oke, pinter banget. Berarti 11 plus 3. Berarti 2K sama dengan 14. Berarti K-nya berapa teman-teman? Hey, good job. Betul banget kalau yang jawab K-nya 7 ya. Jadi tingkat apa tuh? Eh yang memenuhi keserakahan visual Yeonjun di situ K-nya adalah sama dengan 7 gitu. Nah, setelah kita tahu K-nya sama dengan 7, yang B itu kan disuruh cari hasil kali dari jumlah fans yang pingsan dan histeris atau X1 kali X2. Nah, kalau berdasarkan teorema Vieta kan X1 atau hasil kali akar-akar persamaan kuadrat itu kan sama dengan C per A ya teman-teman. Nah, dari sini berarti teman-teman nggak perlu substitusiin K sama dengan 7 ke seluruh persamaan atau nggak usah disubstitusikan ke B karena yang kita butuhkan itu cuma C teman-teman. Berarti kita substitusikan C sama dengan K-nya itu adalah 7 ya tadi ya. Iya 7. Berarti 7 kuadrat min 5. 7 kuadrat adalah 49. 49 min 5 berarti 44. Nah, dari sini berarti kita bisa langsung jawab pertanyaan yang B tuh, X1 kali X2. Berarti sama dengan C-nya berapa? C-nya 44, A-nya tadi 1. Berarti 44 dibagi 1 adalah 44. Berarti hasil kali fansnya Yeonjun yang pingsan dan histeris adalah 44. Kayak gitu. Gampang ya teman-teman untuk yang nomor 1. Oke, berikutnya aku lanjutin ke yang nomor 2. Bom sedang dihukum tidak boleh berbicara selama 2 jam karena terlalu berisik di koridor gedung Hyde. Untuk menyalurkan energinya, dia mencara-cara dinding papan tulis dengan persamaan kuadrat 2x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Misalkan akar-akar dari persamaan tersebut adalah x1 dan x2, Bom menantang Moa untuk menghitung nilai dari x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Jika Moa salah menjawab, Bom akan berteriak di depan telinga kalian selama 5 jam tanpa henti. Selamatkan telinga kalian. Nah, berarti teman-teman di sini kita cari ini ya. X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Nah, sebelum itu, seperti biasa kalau soal matematika, apalagi kalau essay, itu sangat-sangat-sangat direkomendasikan untuk ditulis dulu mana yang diketahui, mana yang dijawab, mana yang ditanya, mana yang jawab atau penyelesaiannya. Soalnya itu tuh penting buat melatih ini proses berpikir kalian gitu ya, algoritma berpikir kalian supaya step demi stepnya itu jelas gitu teman-teman. Oke, kita tulis di sini ya yang nomor 2. Di situ diketahui persamaan kuadratnya yang mana tuh teman-teman? X. Oke, ini ya. 2x kuadrat min 4x min 5. Seperti biasa, kalau hubungannya dengan teorema Vieta, kita cari A, B, C-nya dulu. A, koefisien dari x kuadrat berarti sama dengan 2. Terus B adalah koefisien dari x berarti sama dengan min 4. Pinter banget. Terus kalau C berarti konstantanya adalah ini ya, minus 5. Oke. Terus kemudian, kalau berdasarkan yang sudah kita buktikan kemarin, X1 kuadrat, kalau ditambah X2 kuadrat, itu sama dengan apa, teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Iya, betul banget kalau yang jawab X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat min 2 kali X1 kali X2. Nah, kenapa kita harus cari ini? Biar ini teman-teman, biar teman-teman itu nggak bingung apa yang harus dicari. Dan maksudnya teman-teman nggak harus cari X1-nya dulu berapa, X2-nya dulu berapa, bisa langsung pakai ini gitu ya, memanfaatkan ini. Berarti tinggal cari jumlah akarnya sama hasil kali akarnya, gitu teman-teman. Terus yang ditanya,
itu sama dengan 1 kuadrat plus X2 kuadrat itu sama dengan berapa? Nah, ini karena spesiesnya masih banyak, aku jawab di sini ya teman-teman. Maaf kalau nggak beraturan. Oke, yang penting teman-teman bisa memahami dan mengikuti apa yang sudah aku jelasin. Oke, berarti di sini yang pertama kita cari X1 plus X2-nya dulu teman-teman. X1 plus X2. Nah, X1 plus X2 ada yang masih ingat rumusnya gimana? Selamat, jawaban Anda benar kalau jawabannya min B per A. Nah, min B per A berarti min dalam kurung min 4 terus A-nya adalah 2. Berarti min ketemu min jadi plus 4 bagi 2 sama dengan 2. Oke, pintar. Terus sekarang kalau hasil kalinya gimana teman-teman? Iya, pintar banget. Hasil kalinya adalah C per A. Berarti C-nya berapa? C-nya min 5, A-nya adalah berapa? 2. Berarti hasilnya ini, hasil akhirnya. Sampai sini nggak apa-apa, min 5 per 2. Nah, dari situ, eh, dari situ kita cari ini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, berarti kita masukkan X1 ditambah X2 kuadrat, berarti X1 tambah X2 sama dengan 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 2 dikali X1 kali X2, berarti ini ya, atau C per A, berarti min 2 kali min 5 per 2. Nah, 2 kuadrat itu kan 4. Terus ini 2 sama 2, min 2 sama 2 bisa dicoret, menyisakan min 1 ya. Berarti min 1 kali plus 5 adalah, sorry, min 1 dikali min 5 jadi plus 5 gitu maksud aku. Berarti 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 9. Oke, selamat teman-teman. Kita terbebas dari teriakan bonjour. Oke, teman-teman, sekarang lanjut ke nomor 3. Nomor 3, eh, kamar Yuningkai sudah tidak murni lagi menjadi kamar manusia, melainkan kerajaan boneka atau Doll Kingdom. Jumlah boneka lumba-lumba, yaitu X1, dan boneka molang, yaitu X2 miliknya adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 3X kuadrat min 12X plus 2 sama dengan 0. Karena pusing melihat kamarnya yang penuh, Taehyun mencoba menghitung nilai estetika kamar Hyuningkai menggunakan rumus matematika kuantum, yaitu 1 per X1 plus 1 per X2. Nah, kita disuruh bantu Taehyun menghitung nilai tersebut sebelum dia memutuskan untuk menyumbangkan semua boneka Hyuningkai ke sebelum dia memutuskan untuk menyumbangkan semua boneka Hyuningkai. Oke deh, kita coba jawab ya di sini. Kita seperti biasa ditulis dulu diketahuinya. Jadi persamaan kuadratnya adalah 3X kuadrat min 12X ditambah 2 sama dengan 0. Seperti biasa kita cari ABC-nya, berarti A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 12. A koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C-nya adalah konstanta, berarti sama dengan 2. Gitu teman-teman. Kita tulis dulu ditanya. Yang ditanya apa tuh? Yang ditanya adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, ini kalau berdasarkan yang sudah kita buktikan kemarin ya, atau di video sebelumnya, 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu akan sama dengan X1 ditambahkan X2 per X1 dikali X2. Nah, berarti kan ujung-ujungnya itu sama aja, kita disuruh cari jumlah, eh, apa namanya, jumlah hasil kali akar-akar dan perkalian akar-akar supaya lebih mudah. Jadi kita nggak perlu memfaktorkan, kita bisa ngitung 1 per X1 ditambah 1 per X2 gitu teman-teman. Oke deh, kita coba cari X1 ditambah X2-nya dulu. Jadi, seperti biasa rumusnya adalah min P per A. Berarti min dalam kurung min 12 dibagi A-nya berapa? A-nya 3. Pinter banget. Berarti min ketemu min jadi plus ya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Good job. Lanjut sekarang yang X1 kali X2. Berarti sama dengan apa teman-teman? Iya, selamat. Pinter banget kalau yang jawab X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya berapa? C-nya adalah 2. A-nya berapa? A-nya adalah 3. Nah, dari sini kita substitusikan ke
1 per X1 ditambah 1 per X2. Itu yang atas X1 ditambah X2. X1 tambah X2 berapa tadi teman-teman? Iya, itu tulisannya segede kapan. Yuk, apa namanya X1 plus X2 adalah 4. Kemudian X1 kali X2 adalah ini, 2 per 3. Nah, 4 dibagi 2 per 3 itu sama dengan 4 dikali 3 per 2, gitu ya. Nah, ini 4 sama 2 bisa dicoret ya, teman-teman. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Berarti hasilnya adalah 2 dikali 3. Berarti sama dengan 6. Berarti 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan 6. Gitu, teman-teman. Mudah ya? Mhm. Oke, seperti yang sudah aku janjikan di awal, ini adalah latihan soal yang aku berikan ke teman-teman. Silahkan diambil catatannya dan dicoba dikerjakan. Yang udah ketemu jawabannya, jangan lupa ditaruh di kolom komentar buat diskusi bersama. Gitu ya. Oke deh, mungkin di video kali ini cukup sampai sekian. Dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun perbuatan atau penjelasannya kurang jelas atau aku gaji mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Oke, segitu dulu ya teman-teman. See you in the next video. Bye-bye. Semoga bermanfaat.